Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawigenamastu, Namo Siddhiem. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu. Kembali bertemu dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Kali ini Bapak Ibu agak istimewa. Kalau seperti biasa Bapak Ibu menyaksikan acara Sentuhan Iman Agama Hindu adalah langsung dialog. Tapi kali ini akan menampilkan sekegong dari Gita Maharani Margowening Kerembung Sidoarjo. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai keberadaan sekegong ini, mari kita simak dulu tampilan mereka sebagai awal dari acara kita. Silakan Ibu-ibu.
Bapak Ibu, pemirsa TVRI Jawa Timur, bagaimana penampilan gong Gita Maharani Margowening Krembung? Tentu sangat menarik sekali ya. Jadi kita berharap bahwa seperti tema yang akan dibahas pada kesempatan ini juga bagaimana filosofi gong ini walaupun berbeda, tetapi ketika semuanya mengerti dengan tugas dan kewajiban tentu akan menciptakan sebuah keharmonisan seperti lagu yang dibawakan oleh ibu-ibu kita yang cantik-cantik tadi. Lebih lanjut, mohon mungkin Ketua Gong dipersilahkan untuk mendekat dengan kami karena akan diintegrasi nih Bu sekarang. Jadi bagaimana nanti mudah-mudahan ini bisa membangkitkan teman-teman Hindu yang ada di Jawa Timur, bagaimana bisa membentuk sekegong, tidak harus sekegong Bali ya Bapak Ibu nanti, silakan sekegong Jawa, karena ini mungkin bisa akan membangkitkan rasa bakti atau serada mereka ke hadapan Ide Sang Widi Wasa. Jadi salah satu cara untuk membuat sesuatu itu menarik, tentu kan ada suatu trik-trik yang digunakan. Nah, lebih lanjut bagaimana trik-trik itu dibangun, hadir bersama saya juga Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo, Bapak Anto Rudianto, Jero Mangku Anto Rudianto. Swastiastu Jero Mangku. Swastiastu, Pak Gede. Niki ibu kita yang cantik ini, saya panggil Bu Dewo ya aja, Bu Dewo aja ya. Siap. Terus terang beliau sebenarnya bukan Bali asli ya, Bukan. tetapi kita bisa melihat bagaimana beliau sebagai pimpinan sekegong ini dapat menyatukan ibu-ibu, kemudian memberikan semangat dan lain sebagainya. Nah, Jero Mangku Anto, ya di Sidoarjo itu kan ada kurang lebih 3 pura ya. Kira-kira apakah dari semua pura itu ada sekegong atau bagaimana, Jero Mangku? Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki perlu saya sampaikan, saya selaku di Lembaga Parisada Hindu Dharma, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Untuk sekegong kita ada 3 pura. 3 pura. Ya, jadi yang pertama ada Pura Jalasida Amerta yang dia juga punya sekegong namanya ISS, PSS, nah, Prami Santi Suara. Prami Santi Suara. Nah, kebetulan yang kedua yang tampil pada acara siang hari ini yang cantik-cantik. Nah, ini dari Pura Penataran Agung Margowening Krembung, yaitu Gita Maharani Margowening. Oh, Gita Maharani Margowening Krembung. Krembung ya. Jadi di sini ibu-ibu ini 80% kelahiran Jawa. Wah, Jawa. Nah, ini. Jadi untuk melestarikan daripada budaya, sehingga terbentuklah sekegong Gita Maharani Margowening Krembung yang barusan sudah kita saksikan bersama. Nah, tentu menarik ya tadi tampilannya. Jadi tampilan menarik itu tentu membutuhkan satu pengorbanan atau perjuangan. Saya akan bertanya dulu kepada Ibu Ketuanya. Karena ibu-ibu itu kalau kita tahu kan pekerjaannya itu mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, mungkin tidurnya paling terakhir ya Ibu ya. Apalagi kalau bapaknya rajin, tambah tidurnya lebih malam lagi. Tetapi ibu-ibu kita ini begitu semangat untuk latihan. Bagaimana Bu Dewo mengelola mereka dan membagi waktu sehingga bisa latihan dan kemudian mantap seperti ini, Bu Dewo. Silakan Bu Dewo. Om Swastiastu, Bapak Om Ibu Swastiastu. Perkenankan kami dari Gita Maharani Margowening. Kami mempunyai anggota sebanyak 22 ibu. Oh, 22. Dan sekegong ini dinamakan Gita Maharani Margowening. Yang mana mungkin bisa diartikan bahwa Gita adalah baik, atau cantik, Maharani adalah permaisuri, Margowening adalah tempat di mana sekegong ini berada dan berasal. Luar biasa. Maka ibu-ibu yang di sini ada 22 ibu ini adalah
ibu permaisuri yang luar biasa, Iya. yang Nah, baik, tangan dulu buat yang cantik parasnya, tentu cantik budi pekertinya begitu. Dan tidak salah Bapak Gede menyampaikan Ya, Bu. bahwa Sekehe Gita Maharani Margowening nyaris lebih dari 80% adalah berasal kelahiran dari Jawa asli Iya. Tulen, Tulen. 20%-nya berasal dari Bali. Maka semua ini tidak akan bisa terbangun dengan baik seandainya beliaunya tidak bisa diajak kerjasama dengan baik pula. Begitu Pak. Dan kita sudah sama-sama satu sefrekuensi. Jadi adanya hanya bahagia aja ketika kita bermain Sekehe ini Pak. Jadi begitu kira-kira. Kesimpulannya adalah bagaimana mereka bisa mengatur waktu mungkin ya Bu ya, Iya. untuk keluarga, untuk suami, Iya, juga untuk latihan dan lain sebagainya. Iya. Ya tentu mungkin apa ada kendala-kendala di awal gitu Bu. Ini kan kita tahu kan gamelan Bali gitu loh. Iya. Sementara Ibu katakan tadi 80% itu dari Jawa. teman-teman saudara Jawa. Bagaimana awalnya Ibu mungkin kendalanya ada? Tentu saya rasa di balik kemudahan Iya. tentu ada kesulitan yang luar biasa. Kita tidak akan menemukan kebaikan atau perjalanan dengan baik tanpa adanya perjuangan yang luar biasa. Kebetulan kami adalah terlahir yang kedua, artinya yang pertama beliaunya Ibu Desa Karini sebagai ketua. Mungkin begitu beratnya kita tinggal melanjutkan saja Pak. Semua itu mungkin terlepas dari kesibukan beliau masing-masing. Tentu keikhlasan yang selalu muncul di benak ibu-ibu semua begitu. Sehingga menjadikan kita bersatu bisa seperti ini. Siap. Gita Jadi Maharani Margowening. yang kedua juga keikhlasan ya. Iya. Mungkin apa namanya? Paralel dengan apa yang tertuang di dalam Kitab Bhagavad Gita Adhya 2 Sloka 47 dengan tegas mengatakan kan, Karmane wadi karaste mapale sukadacana makarma palahi turbur mati sangus tiva karmani. Bagaimana ibu-ibu menjalankan semua ini sebagai sebuah kewajiban. Tentu bukan karena mengharapkan pahala baru berbuat, tapi juga tidak saja diam kemudian tidak melakukan apa-apa. Itu mungkin menjadi power atau kekuatan ibu-ibu sehingga senantiasa dapat tampil dengan maksimal tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang kembali kepada lembaga Ibu nih. Lembaga ini kan membinanya kan juga berat gitu loh ya Juru Mangkanto. Tentu dalam latihan ini yo nggak bisa garingan tok kan. Bagaimana support dari PHDI Sidoarjo yang memiliki 2 gong sekegong ini dalam membina mereka supaya mereka tetap juga semangat dan eksis ya. Oke, Pak Gede. Selama ini kita di lembaga selalu support dalam setiap kegiatan keumatan. Jadi kita ada 2 sekegong yang ada di Sidoarjo. Kita bekerja sama dengan Rumah Tangga Pura. Ya, betul. Nah, di situ kita saling mengisi. Saling mengisi. Nah, seperti kegiatan ngaya di pura-pura yang ada di sekitar Kabupaten Sidoarjo, kita selalu berkoordinasi dengan Rumah Tangga Pura. Dengan cara apa? Ya kita saling gotong royong. Yang pasti keluar biaya. Nah di situ nanti bagaimana kita dari lembaga bekerja sama dengan Rumah Tangga Pura. Yang paling penting bagaimana umat Hindu yang ada di Sidoarjo bisa ngayah di pura-pura. Nah, termasuk juga ibu-ibu ini bisa tampil di acara di pemerintahan. Nggih, termasuk ada kegiatan di alun-alun atau di pendopo. Ini sering kita tampilkan ibu-ibu kita ini. Siap. Berarti Sekegong Gita Maharani Margowening ini siap untuk diundang ngayah dimanapun di Jawa Timur ya, begitu ya Bu ya? Nah, kemudian dari segi apa namanya sebagai lembaga tentu juga ada kendala ya Juru Mangkuwanto dari segi pembinaan kan
tidak semua juga akan sepakat dengan program yang dijalankan oleh PHDI dalam rangka melakukan pembinaan ini. Bagaimana mungkin bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu sehingga tetap terjalin keharmonisan seperti Juru Mangku katakan tadi antara rumah tangga pura, kemudian Sekegong dan juga dengan pura-pura yang ada di khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Nggih. Sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini kunci utama nih, kunci utama yaitu komunikasi. Komunikasi. Nggih. Bagaimana komunikasi daripada lembaga, ketua rumah tangga pura turun ke Bu Dewa, ya, nah, selaku ketua Sekegong. Nah, kalau dari ketiganya niki sudah sepakat, nah ini berjalannya juga enak. Nah, ini yang selama ini kita lakukan dalam hal pembinaan. Jadi intinya komunikasi. Komunikasi. Berarti ada Mahawakya mengatakan wasiste nimitante manemu suka kan begitu. Dengan kata-kata kita mendapatkan sukacita atau kebahagiaan. Sekali lagi kalau kita melihat filosofi dari sebuah gong itu kan beragam mereka. Jadi tidak sama, semuanya berbeda dengan suara dan ritme yang berbeda. Tetapi ketika masing-masing dari mereka mengerti dengan tatanan atau aturan kapan harus berbunyi, kapan harus diam, kapan harus berbunyi keras, kapan harus berbunyi lemah dan lain sebagainya, di sanalah akan tercipta sebuah halunan yang indah. Nah, kembali ke Ibu sebagai pimpinan dari Sekegong ini, apa yang pesan yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada umat khususnya di Sidoarjo ini dulu, umat Sidoarjo dalam rangka tetap membangun rasa percaya diri sehingga akan membangkitkan serada dan bakti ke hadapan Ide Sang Widiwasa melalui keberadaan Sekegong niki, Bu. Terima kasih, Pak. Kami tidak merasakan secara pribadi untuk menjadi ketua, akan tetapi kita selalu duduk bersama-sama biar semua bisa bersinergi. Karena alat satu tidak akan bisa berbunyi sendiri, semua alat punya peran masing-masing. Saya pun juga memberikan prinsip yang seperti itu. Jadi tanpa kebersamaan kita bukan apa-apa. Begitu kira-kira, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewo. Jadi menarik sekali jawabannya, jawaban seorang yang telah memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, jadi tidak merasa sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang diutamakan di dalam grup, tetapi merasa sama. Mungkin itulah sehingga menyebabkan Gita Maharani Margowening ini kelihatan terus harmonis dan kita berharap akan terus tumbuh-tumbuh untuk regenerasi ya Bu Dewa ya. Siap, ya. Baik Pak. Oke. Nah sekarang ke Juru Mangku Anto nih, sebagai pertanyaan terakhir dalam sesi kita diskusi ini. Perubahan itu kan pasti ada Juru Mangku, perubahan nanti generasi anak-anak kita. Tentu ini menjadi PR bagi Juru Mangku sebagai Ketua PHDI, agar Sekegong ini tidak berhenti pada tahap ini saja kan gitu. Ada generasi-generasi berikutnya yang perlu Juru Mangku persiapkan. Nah, apa kira-kira strategi yang bisa Juru Mangku nanti gunakan untuk itu, Nggih, Pak Gede. Niki untuk Sekegong yang kita lakukan dari Lembaga Parisade, ini sudah kita mulai bekerja sama dengan Pasraman yang ada di masing-masing pura. Nah ini sudah kita lakukan, ada Sekegong yang paling kecil, ini baru belajar yaitu kelas PAUD. Nah kelas PAUD sudah kita ajarin, terus yang kedua remaja. Yohana berarti. Nah Yohana Santiswara juga. Nah di situ pada saat pembelajaran itu masuk dalam kurikulum ekskul. Nah, ekstrakurikuler. Jadi ada dalam kurun waktu pembelajaran selama 1
bulan, 4 minggu. Nggih. Nah, kita ambil 1 hari, untuk khusus ada gamelan sama tari. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Untuk regenerasi ini akan menyambung. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan daripada ibu-ibu yang sudah ahlinya di sini nanti semua pelatih. Bisa jadi pelatih. Nah, baik pelatih di Pasaman ataupun di rumah. Nah, nanti anak-anaknya bisa dipelajari di rumah. Ya. Regenerasinya kan tidak hanya personnya Jerumangku. Gong ini kan juga ada regenerasi. Ya, tentu itu akan membutuhkan satu biaya ya, atau dana. Betul. Mungkin bagaimana juga itu menyikapi itu Jerumangku? Sebetulnya kita khususnya di Sidoarjo, saya selaku di lembaga juga matur nuwun, matur suksmo niki untuk pembenahan termasuk perawatan dari gong ini. Niki banyak punya dari umat yang memang beliau-beliau itu lebih senang untuk membangkitkan warisan-warisan leluhur. Jadi seperti katakanlah gendang rusak. Nah, nanti tinggal Bu Dewa bisa menyampaikan ke rumah tangga pura, pasti ada 1-2 umat yang untuk punya alat tersebut. Jadi kembali intinya adalah komunikasi. Betul. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, demikian wawancara kami terhadap Ibu Pimpinan Sekegong Gita Maharani dan Bapak Jerumangku Anto Rudianto sebagai Ketua PADI Kabupaten Sidoarjo. Semoga ini dapat menginspirasi ketua-ketua PHDI yang ada khususnya di Provinsi Jawa Timur, bagaimana melakukan pembinaan kepada generasi-generasi muda dalam rangka meningkatkan serada dan bakti melalui seni dan budaya. Sebelum ditutup, akan tampil lagi sebagai gong penutup dari Sekegong Gita Maharani Margowening. Silakan Ibu. Bapak Ibu pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, demikianlah acara Sentuhan Iman Agama Hindu kali ini bersama Sekegong Gita Maharani Margowening Krembung. Kami berharap semoga acara ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Terakhir jangan lupa Sekegong Gita Maharani Margowening Krembung siap menerima undangan dari Bapak Ibu dimanapun berada. Demikian Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan Paramo Santi. Sikap Anjali Paramo Santi ngawit. Om Santi, Santi, Santi. Om.